إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد أيها المسلمون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. Kami mewasiatkan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Faqad fazal muttaqun, karena sungguh beruntung orang yang bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gema takbir berkumandang di seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin semua bertakbir di hari Idul Fitri ini guna mengagungkan nama Allah Azza wa Jal setinggi-tingginya. Dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita hari ini. Hari raya yang bahagia ini, hari yang Allah jadikan sebagai mahkota penutup bulan puasa. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Hari raya bagi kaum muslimin setiap tahunnya cuma ada dua. Yang pertama hari raya Idul Fitri. Hari raya ini dilakukan setelah menjalankan ibadah yang sangat agung dan besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal. Allah sendiri yang akan membalas langsung pahala orang yang berpuasa, yang sabar menahan hawa nafsunya di siang hari hingga terbenamnya matahari. Allah Azza wa Jal berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kullu amal ibni Adam lah." Setiap amal yang diperbuat oleh Bani Adam adalah untuknya, illa shaum, kecuali amal puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena amal puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya secara langsung, kata Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Kemudian hari raya yang kedua setiap tahunnya bagi kaum muslimin adalah hari raya Idul Adha, yang dimana hari raya ini dilakukan setelah menjalankan ibadah yang sangat agung dan mulia pula, yaitu ibadah haji. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi berkata, Anas bin Malik, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Dahulu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima fil jahiliyah. Penduduknya memiliki 2 hari yang dimana mereka bermain-main dan bersenang-senang pada 2 hari raya tersebut. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairam minhuma." Sesungguhnya Allah telah menggantikan kepada kalian 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari tersebut, yaitu Yaumal Fitri wa Yauman Nahr, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Kemudian kaum muslimin memiliki hari raya setiap pekannya, yaitu di hari Jumat. Mari kita mencukupkan pada 3 hari raya tersebut dan jangan menambah hari raya yang tidak ada ajarannya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh." Maka perkara apapun yang Rasulullah datang dengannya kepada kalian, ambillah, taatilah, laksanakanlah. "Wa ma nahakum anhu fantahu."
dan segala perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang bagi kalian, maka jauhilah perkara tersebut. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Kemudian di hari raya ini wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah setelah berpuasa Ramadan. Zakat fitrah adalah ibadah yang agung yang disyariatkan oleh Allah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan maksiat dan kata-kata kotor, serta makanan bagi saudara-saudara kita fakir miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada budak dan orang yang merdeka, mewajibkan pula zakat fitrah ini kepada perempuan dan laki-laki, kepada anak kecil maupun orang dewasa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-43, wa aqimus shalah wa atuz zakah, kerjakanlah salat, tunaikanlah zakat. Kemudian disunnahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah ini sehari atau 2 hari sebelum salat Idul Fitri. Namun jika kita lupa membayar zakat fitrah, maka bayarlah di sisa hari ini hingga terbenamnya matahari. Ayyuhal muslimuna ibadallah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan." Sungguh celaka, merugi seseorang yang mendapati bulan Ramadan, thumman salakha qabla an yughfara lah, kemudian bulan Ramadan pergi meninggalkannya sebelum dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita, bulan suci, amal ketaatan telah pergi, bukan berarti kita meninggalkan amalan-amalan ketaatan. Ingat, Ramadan adalah madrasah bagi kita semua, ajang bagi kita untuk melatih diri kita melakukan amal ketaatan. Maka hendaklah kita di luar bulan Ramadan ini terus melakukan amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dari salat 5 waktu wajib berjamaah di masjid bagi laki-laki. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maksud daripada ayat ini adalah rukuk, salatlah kalian wahai para lelaki dengan berjamaah. Dan begitu pula hadis yang sangat masyhur terkenal terkait dengan sahabat Nabi yang buta, yang tidak dapat melihat. Sahabat tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta uzur agar ia tidak salat di masjid 5 waktu. Namun Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah engkau mendengar suara azan? Sahabat tersebut menjawab, ya wahai Rasul, aku mendengarnya. Maka Rasulullah SAW tidak memberinya uzur dan mewajibkannya untuk salat wajib 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Ayyuhal muslimuna ibadallah, salat pula wajib bagi wanita, karena salat merupakan tiang agama dan silatun bainal abdi wa rabbih, penghubung antara hamba dengan Rabb-Nya. Salat pula adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau amalan salatnya baik, maka semua amalannya akan baik pula. Namun, jikalau amalan salatnya buruk, maka waspadalah, amalan yang lainnya akan buruk pula. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah dengan salat merupakan suatu perkara yang besar di sisi Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Kemudian amal ketaatan lainnya seperti salat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum dan sesudah salat fardu. Hendaknya kita menjaga salat witir minimal 3 rakaat setiap harinya. Karena Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Man tarakal witra 'amdan fahuwa rajulun su'." Barang siapa yang meninggalkan salat witir dengan sengaja, maka ia adalah orang yang buruk.
la yanbaghi an tuqbala lahu syahadah, tidak sepantasnya diterima persaksiannya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kemudian hendaknya kita terus menjaga amal ketaatan kita di luar bulan Ramadan, seperti puasa sunnah Senin Kamis dan ayyamul bid. Dan demikian pula di bulan Syawal ini kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal di hari apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, "Man shama Ramadan," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, "thumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian mengikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, "kana kasiyamid dahr," maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hendaknya kita terus membaca Al-Quran, karena perumpamaan seseorang yang membaca Al-Quran dengan yang tidak membaca Al-Quran itu sangat berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an," perumpamaan seorang mukmin yang selalu membaca Al-Quran, "kamathalil utrujjah, rihuha tayyib wa ta'muha tayyib," seperti buah utrujjah, buah jeruk, aromanya harum, rasanya enak dan lezat. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulu, seperti kurma, tidak ada aromanya namun rasanya manis. Ayyuhal ayyuhal muslimuna ibadallah, bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita, tapi perintah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal tetap ada pada diri kita semua hingga ajal menjemput kita. Allah Azza wa Jal berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah engkau kepada Tuhanmu hingga ajal menjemputmu. Ayyuhal muslimuna ibadallah, makna istiqamah adalah konsistensi di dalam melakukan kebaikan dan terus-menerus melakukan amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Bukanlah dikatakan istiqamah jika seseorang hanya melakukan amal ibadah selama 1 bulan penuh, lalu kemudian meninggalkannya di bulan yang lain. Sangat disayangkan jika seseorang yang tadinya rajin ke masjid di bulan Ramadan, kemudian tatkala di luar bulan Ramadan, ia lalai masuk ke masjid. Ia meninggalkan masjid untuk salat berjamaah 5 waktu. Sebuah hadis yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi solusi dari pertanyaan Abu Muawiyah yang menjadi pegangan kaum muslimin. Kunci keimanan adalah istiqamah di atas ketaatan. Abu Muawiyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, berikanlah kepadaku suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selainmu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan memberikan solusi, "Qul amantu billah," katakanlah, aku beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian beristiqamahlah di jalan Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Habbul a'mali ila Allah," amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal, adwamuha, yang kontinu terus-menerus dilakukan, wa inqal, walaupun hanya sedikit. Inilah hakikat dari keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, beberapa pesan buat para ibu dan akhwat sekalian. Pesan pertama, jazakunallahu khaira atas khidmat antunna di dalam melayani orang-orang yang berpuasa dari keluarga antunna maupun orang lain. Karena tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Azza wa Jal, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang memberi makan orang yang berbuka puasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua adalah bagi para ummahat,
untuk memperhatikan tarbiyah anak-anak kalian di rumah dengan tarbiyah nabawiyah. Perhatikan gadget anak-anak kalian, game yang dimainkan oleh anak-anak. Apakah di situ ada pelanggaran syariat atau tidak? Perintahkan anak untuk salat, ngaji, dan belajar menuntut ilmu agama. Dan pesan ini pula merupakan pesan buat orang tua sekalian, bapak ibu, untuk menaruh anaknya di sekolah-sekolah dan masjid-masjid makmunah yang terpercaya dari segi akidah dan manhaj. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Kemudian pesan yang terakhir, pesan buat semua pemuda dan pemudi untuk menjauhi ikhtilat, campur baur lawan jenis yang bukan mahramnya. Karena perkara ini dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-Ankabut Al-Isra ayat ke-32, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian dekati perbuatan zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Sebagai penutup, bagi siapa saja yang lupa mengeluarkan zakat fitrah pada sebelum salat Id, maka hendaknya dia mengeluarkan zakat fitrah di sisa hari ini hingga terbenamnya matahari. Karena ini dibolehkan oleh sebagian para ulama. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Idukum mubarak, kullu am wa antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa tilawatana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana wa ulata umurina lima fihi salahul bilad wal ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.